Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Latar belakang hidup Yesus jauh dari pengalaman menjala ikan. Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu yang lebih akrab dengan gergaji, martil, pahat, dan alat-alat pertukangan lainnya. Sangat berbeda dengan Simon dan kawan-kawannya yang pekerjaan sehari-harinya adalah menjala ikan. Bisa saja Simon dan teman-temannya berpikir soal menangkap ikan itu bukan kapasitas Yesus. Alasan logika dan profesionalitas itu sangat masuk akal. Seharusnya Yesus yang mendengarkan Simon dan kawan-kawannya dalam hal menjala ikan. Simon dan kawan-kawannya lebih profesional dari Yesus, sebab hal itu adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Akan tetapi bukan itu yang menjadi perhatian Simon dan kawan-kawannya. Mereka menurut begitu saja karena Yesus meminta mereka melakukannya. Mereka menemukan kuasa dan hikmat surgawi di dalam sosok Yesus. Maka mereka mau melakukan apa yang dikatakannya tanpa komentar dan analisa. Karena mereka sadar ada kuasa di sana. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak sedikit orang yang meninggalkan Kristus karena berpatokan pada alasan logisnya dan alasan pengalaman keahliannya. Bukan pada apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Kita punya alasan logis untuk membiarkan banyak orang susah di depan mata kita. Kita punya banyak alasan logis untuk tidak kembali pada jalan yang benar.
Kita terpenjara dengan tembok-tembok logika yang kita bangun sendiri. Kalau hal-hal ini terjadi pada kita, maka sesungguhnya kita menutup pintu yang memungkinkan campur tangan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Hal itu sama dengan mengabaikan jalan-jalan menuju mukjizat. Yang Tuhan mau dari kita adalah berkata seperti Simon, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudariku, memilih untuk percaya bahwa di dalam Dia ada kuasa dan keajaiban memungkinkan kita menemukan keajaiban. Berhentilah mengukur kemampuan Allah dengan memakai ukuran kemampuan kita. Seringkali kita dihambat oleh logika. Apalagi logika itu dibangun dari pengalaman kegagalan yang nyata. Kita lupa bahwa kalau kita mau melangkah maju dalam ketaatan, maka mukjizat itu dimungkinkan untuk terjadi. Hal yang perlu kita lakukan adalah menjadi taat kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukannya bagi kita. Pada saat kita melangkah melewati batas kapasitas dan profesionalitas kita dan mempercayai Allah, pada saat itu ada banyak keajaiban yang akan kita temukan. Sesungguhnya tidak ada orang yang hebat, tetapi kita memiliki Allah yang hebat. Kita lakukan segala sesuatu dengan memberikan yang terbaik. Lalu, jadilah taat. Dan Tuhan akan membuka pintu kemungkinan dan berkat bagi kita. Saudara-saudari seiman, pengalaman Simon dan teman-temannya membuktikan bahwa mukjizat itu nyata. Mukjizat berlaku melebihi logika yang paling masuk akal sekalipun. Mukjizat melampaui segala kegagalan yang telah dihadapi. Untuk menikmati mukjizat, sikap yang menjadi kunci kesuksesan Simon dan teman-temannya adalah ketaatan kepada apa yang Yesus minta. Sekalipun pengalaman membuktikan kegagalan baru saja terjadi, namun sikap taat memungkinkan kesuksesan diraih secara ajaib. God bless you.